Kadang lucu ya, kita hidup di zaman di mana orang lebih takut kelihatan miskin di media sosial daripada beneran miskin di dunia nyata. Gaya hidup bukan lagi soal kenyamanan, tapi soal citra. Yang penting bukan seberapa tenang hidup lu, tapi seberapa wah lu kelihatan di layar orang lain. Dan entah sejak kapan, flexing atau pamer kemewahan jadi semacam standar baru buat ukur kesuksesan. Lu bukan dianggap berhasil kalau belum upload sesuatu yang bisa bikin orang lain iri. Tapi lucunya lagi, di balik semua itu, makin banyak orang yang justru jatuh miskin bukan karena malas, tapi karena berusaha kelihatan kaya. Lu lihat aja trennya sekarang, anak muda kerja mati-matian bukan buat nabung atau investasi, tapi buat upgrade lifestyle biar gak kelihatan kalah di Instagram. Dari luar kelihatan keren, nongkrong di kafe mahal, pakai barang branded, liburan ke Bali tiap bulan. Tapi di balik layar, cicilan numpuk, tagihan kartu kredit meledak, dan isi rekening tinggal 1.000 perak. Dan yang lebih bahaya, semua itu udah dianggap normal, karena kita hidup di era di mana flexing bukan cuma diterima, tapi dirayakan. Padahal, pelan-pelan budaya ini lagi nyeret banyak orang ke jurang kemiskinan diam-diam tapi pasti. Di video ini, gue bakal bahas kenapa budaya flexing di Indonesia bukan tanda kemajuan, tapi jalan pintas menuju kemiskinan. Siap, mari kita sikat. Satu, tekanan sosial untuk terlihat kaya. Lu sadar nggak, sekarang ini orang udah jarang banget hidup buat dirinya sendiri. Bukan lagi soal apa yang bikin lu bahagia, tapi soal apa yang bisa bikin orang lain ngira lu bahagia. Kita hidup di era di mana identitas dibangun dari persepsi. Bukan dari apa yang lu punya, tapi dari apa yang bisa lu tunjukin. Bukan dari siapa lu sebenarnya, tapi dari siapa yang lu tampilin di dunia digital. Lu buka media sosial dan semua orang kelihatan sempurna. Punya mobil, kerja di tempat keren, nongkrong tiap weekend, pamer skincare, outfit, gadget baru. Dan lu mulai mikir, kok hidup gua nggak kayak mereka ya? Padahal yang lu lihat itu cuma potongan 5 detik dari 24 jam hidup orang lain. Sisa waktunya, bisa aja mereka sama kosongnya kayak lo. Tekanan buat kelihatan berhasil ini bukan cuma datang dari luar, tapi dari sistem sosial yang kita pelihara sendiri. Kita yang ngasih like, kita yang share, kita yang bikin algoritma terus ngasih makan hal yang sama. Gaya hidup ideal yang gak realistis. Dan makin lo konsumsi, makin tinggi standar yang lo buat diri lo sendiri. Sekarang kalau lu nggak punya sesuatu buat dipamerin, lu ngerasa ketinggalan. Kalau lu nggak update gaya hidup, lu takut dianggap nggak berkembang. Padahal hidup bukan lomba, tapi kita semua berlari, tanpa tahu siapa lawannya. Lucunya, nggak ada yang nyuruh lu pamer. Tapi sistemnya ngebikin lu ngerasa salah kalau nggak ikutan. Lu nggak butuh tas mahal, tapi iklan dan konten bilang itu bagian dari self-reward. Lu nggak pengen nongkrong tiap malam, tapi takut dikira antisosial. Sampai akhirnya, lu mulai beli hal-hal yang gak lu perluin cuma buat jaga citra. Ada istilah psikologi, social comparison trap. Perangkap perbandingan sosial, otak lu terus ngebandingin diri sama orang lain yang bahkan gak lu kenal. Dan parahnya, yang lu bandingin bukan realita mereka, tapi versi editannya. Makanya meski lu kerja keras, lu tetap ngerasa kurang. Kurang kaya, kurang keren, kurang berhasil. Dan dari situ, flexing lahir. Awalnya cuma iseng pamer, tapi lama-lama jadi cara bertahan hidup. Flexing jadi topeng buat nutupin rasa minder. Lu pengen kelihatan kuat padahal lagi rapuh. Lu pengen kelihatan kaya padahal saldo udah tipis. Karena dunia sekarang lebih menghargai tampilan, bukan perjalanan. Kita hidup di masa di mana kesederhanaan sering dianggap kekalahan. Kalimat yang penting cukup sekarang jarang banget diucapin karena kata cukup udah kalah sama kata lebih. Lebih keren, lebih kaya, lebih viral. Tapi semua itu ada harga yang harus dibayar. Cicilan buat barang yang lo beli demi gengsi. Stres karena harus jaga image. Dan akhirnya, kehilangan identitas karena lo terus hidup buat validasi. Yang lebih nyesek, banyak orang yang kelihatan paling bahagia di dunia maya. Sebenarnya yang paling kesepian di dunia nyata. Mereka hidup dari satu unggahan ke unggahan lain, tapi nggak pernah benar-benar hidup di antara itu. Jadi kalau lo ngerasa tertekan buat kelihatan kaya, coba tarik napas bentar. Ingat, mereka yang lu iriin belum tentu senyaman yang lu pikir. Bisa aja mereka juga lagi pura-pura kuat, pura-pura stabil, pura-pura sukses. Dan kalau lu terus maksa hidup buat dapat pengakuan dari orang yang bahkan gak peduli, pada akhirnya lu cuma akan jadi kaya di mata orang tapi miskin di hati sendiri. 2. Citra diri versus realita finansial. Kita hidup di masa di mana citra lebih penting daripada kondisi sebenarnya. Banyak orang yang kelihatan berhasil di luar tapi berantakan di dalam. Dan ironisnya itu bukan karena mereka nggak punya uang,
tapi karena uangnya habis buat menjaga citra. Dulu, ukuran sukses itu sederhana. Punya rumah, punya pekerjaan tetap, bisa makan cukup, dan hidup damai. Sekarang, sukses diukur dari seberapa estetik lo tampil di dunia digital. Seberapa mahal outfit lo, seberapa keren tempat lo nongkrong, seberapa jauh destinasi liburan lo. Kita jadi lebih sibuk membangun versi publik dari diri sendiri, versi yang bisa dikagumi. Padahal, yang harusnya kita bangun dulu adalah versi nyata yang kuat secara finansial dan mental. Lu mungkin pernah lihat orang yang tiap minggu upload foto nongkrong di tempat fancy, pakai outfit branded, mobil kinclong, captionnya tentang kerja keras berbuah hasil, tapi lu nggak tahu bisa aja kartu kreditnya udah hampir limit. Gajinya habis buat bayar cicilan barang yang dibeli cuma biar match sama gaya hidup yang dia tampilkan. Dan itu bukan kasus 1-2 orang, itu fenomena umum sekarang. Banyak yang kerja bukan buat membangun masa depan, tapi buat membiayai persona digitalnya sendiri. Biar terlihat naik kelas, biar dianggap setara, biar nggak dibilang ketinggalan. Citra diri akhirnya jadi bentuk investasi sosial tapi dengan ROI, Return on Investment, yang merugikan. Karena lu mungkin dapat validasi tapi kehilangan kestabilan finansial, dapat perhatian tapi kehilangan kontrol atas hidup lu sendiri. Masalahnya masyarakat juga ikut memperkuat ilusi ini. Kita ngasih tepuk tangan buat yang tampil mewah tapi jarang apresiasi yang hidup sederhana. Kita nge-like foto yang mahal tapi jarang support perjuangan yang nyata. Makanya banyak orang yang ngerasa lebih aman berpura-pura berhasil daripada jujur kalau hidupnya masih berantakan. Lu pernah dengar istilah the poor man's luxury? Itu konsep di mana orang dengan penghasilan menengah ke bawah beli barang mewah bukan karena butuh, tapi karena pengen dihormatin. Dan ini udah jadi realitas sosial kita hari ini. Kita rela miskin demi terlihat kaya, demi dapat posisi sosial di mata orang lain. Tapi masalahnya gini bro, hidup gak bisa lu stabilin dengan pencitraan. Citra itu kayak bayangan, makin lu kejar makin menjauh. Karena yang lu rawat itu cuma tampilan luar, bukan fondasi di dalam. Realita finansial lu gak akan berubah cuma karena lu kelihatan kaya di Instagram. Saldo rekening gak ikut nambah tiap kali lu dapet like. Tapi tagihan, cicilan, dan biaya hidup tetap nunggu tanpa peduli seberapa keren lo di media sosial. Dan dari situ lahir paradoks aneh. Orang yang paling pengen terlihat sukses, seringkali yang paling ngerasa gagal. Karena makin tinggi citra yang lu bangun, makin berat beban buat ngejaga ilusi itu tetap hidup. Jadi lu mau terus hidup buat tampilan atau buat ketenangan? Karena dua-duanya jarang bisa jalan bareng. Hidup yang stabil gak selalu kelihatan menarik, tapi justru di situ nilainya. Karena lu gak lagi butuh pembuktian. Dan ketika lu berhenti ngejar pengakuan, baru lu bisa mulai beneran ngatur hidup sesuai arah lu sendiri, bukan arah ekspektasi orang lain. 3. Flexing, mesin utang modern. Flexing dulu mungkin cuma sebatas gaya hidup. Tapi sekarang, flexing udah berubah jadi sistem ekonomi terselubung. Dan yang paling miris, banyak orang gak sadar kalau mereka sedang kerja lembur demi membiayai gaya hidup yang gak pernah mereka butuhin. Flexing itu kayak candu, awalnya cuma iseng, tapi lama-lama jadi kebutuhan. Lu beli barang bagus bukan lagi buat diri lu, tapi buat konten. Lu nongkrong di tempat mahal bukan karena betah, tapi karena backgroundnya bagus buat story. Dan dibalik semua itu ada satu hal yang nyelusup pelan-pelan tanpa lu sadari. Utang. Sekarang utang bukan lagi solusi darurat, tapi bagian dari gaya hidup. Kartu kredit, pay later, cicilan 0%, promo diskon, semuanya dirancang buat bikin lu ngerasa masih aman padahal udah bahaya. Mereka ngasih kesan seolah lu bisa punya segalanya sekarang, bayarnya nanti. Tapi nanti itu datang lebih cepat dari yang lu kira. Dan lucunya, sistem ini tahu banget cara mainin psikologi manusia. Lu dikasih dopamin tiap kali belanja, ngerasa berhasil tiap kali punya barang baru, dan ngerasa naik kelas tiap kali bisa pamer. Padahal lu lagi nyicil sesuatu yang nilainya terus turun, sementara bunga cicilannya terus naik. Banyak orang bilang, gak apa-apa bro, yang penting bisa nikmatin hidup. Masalahnya mereka lupa bahwa menikmati hidup itu beda sama ngutang buat hidup. Kesenangan instan itu kayak gula, manis di awal, tapi bikin lu sakit pelan-pelan. Flexing juga gitu, kelihatan enak dari luar tapi nguras energi, waktu, dan keuangan dari dalam. Data dari OJK bahkan nunjukin tren pay later di Indonesia terus naik gila-gilaan. Banyak pengguna yang punya lebih dari 2 akun pay later aktif. Artinya orang makin bergantung sama utang konsumtif buat memenuhi gaya hidup yang gak esensial. Dan disinilah flexing berubah jadi mesin. Mesin yang digerakkan oleh rasa takut gak diakui. Flexing itu sistem yang saling ngasih makan. Brand butuh orang yang mau pamer biar produknya laku. Influencer butuh flexing biar tetap relevan. Dan masyarakat butuh validasi biar ngerasa eksis.
Jadi semua orang ikut main tanpa sadar mereka lagi masuk ke permainan yang gak ada ujungnya. Masalahnya lu gak bisa menang dalam permainan yang dirancang buat bikin lu kalah. Karena tiap kali lu berhasil tampak kaya, lu terjebak lebih dalam, lu gak bisa turun level karena image lu udah keburu naik. Dan kalau lu berhenti tampil, lu takut dianggap gagal, jadi lu terus beli, terus cicil, terus ngejar ilusi yang makin jauh. Flexing akhirnya bukan lagi soal gaya, tapi soal pertahanan diri. Kayak tameng dari rasa malu. Dan yang lebih gila, sistem keuangan modern ngefasilitasi itu semua. Mereka ngasih lu semua alat buat tetap hidup di ilusi itu. Limit kartu kredit, pinjaman online, pay later, leasing, semuanya dikasih dengan senyum ramah dan tagline, biar hidup lo lebih mudah. Padahal, lu cuma makin terikat. Sampai akhirnya, lu sadar satu hal, gaya hidup yang lu bangun buat kelihatan kaya justru yang bikin lu miskin paling dalam. Karena lu bukan lagi kerja buat nambah aset, tapi kerja buat bayar ilusi yang lu pamerin sendiri. Flexing adalah bentuk modern dari perbudakan sosial, bukan karena lu dipaksa, tapi karena lu rela. Dan yang bikin lebih bahaya, semua itu dibungkus dengan kata kebebasan finansial. Tapi bro, gak ada kebebasan di hidup yang lu cicil demi pandangan orang lain. Kebebasan itu justru datang ketika lu bisa bilang, oh gue gak perlu kelihatan kaya, yang penting hidup gue tenang. Keempat, gengsi yang makan masa depan. Gengsi itu halus bro, dia gak teriak-teriak minta diikutin, tapi pelan-pelan nuntun arah hidup lo. Gengsi yang ngebuat lu ngerasa harus punya ini, harus tampil begitu, harus seolah udah sampai. Padahal, di balik semua itu lu lagi jalan ke arah yang gak lu sadarin, arah yang pelan-pelan ngeluarin isi dompet, waktu, dan bahkan masa depan lu sendiri. Banyak orang ngira gengsi itu cuma soal gaya hidup, padahal lebih dari itu gengsi adalah bentuk ketakutan. Takut dibilang gagal, takut dibilang belum sukses, takut kelihatan di bawah orang lain. Dan karena rasa takut itu, lu rela ngorbanin banyak hal yang sebenarnya lebih penting. Ketenangan, tabungan, bahkan rencana masa depan. Gengsi itu kayak lubang kecil di kapal yang pelan-pelan bikin tenggelam. Awalnya gak kerasa, tapi makin lama makin dalam. Lu mulai dari hal kecil, beli barang yang biar gak kelihatan murahan. Terus naik level, nongkrong di tempat mahal biar gak kelihatan cupu. Dan lama-lama, hidup lu jadi lomba tanpa garis finish. Padahal, kenyataannya gak ada yang peduli sebanyak itu. Orang yang lo pamerin gak mikirin lo selama itu. Story lo ditonton 2 detik, lalu mereka lanjut ke story lain. Tapi buat bisa tampil 2 detik itu, lo mungkin harus kerja berbulan-bulan. Itu ironi dari gengsi, lo ngorbanin masa depan buat dapetin perhatian yang sementara. Dan yang paling berbahaya, gengsi ngasih lo sensasi kontrol palsu. Seolah-olah lo pegang kendali atas citra lo, padahal lo cuman reaktif sama ekspektasi orang lain. Setiap kali lo ngikutin standar mereka, lo kehilangan arah lo sendiri sedikit demi sedikit. Contohnya banyak banget bro. Anak muda yang maksa beli mobil biar dibilang sukses padahal masih numpang di rumah. Atau pasangan yang nikah mewah demi gengsi keluarga tapi habis itu hidup ngos-ngosan bayar utang. Dan semua itu berawal dari hal yang sama. Takut terlihat kurang. Masalahnya, dunia sekarang terlalu menghargai tampilan lebih daripada isi yang cukup. Gengsi disanjung, kesederhanaan dianggap kekurangan. Padahal, hidup yang sederhana justru ngasih ruang buat lu tumbuh. Karena lu gak kejar pembuktian tapi fokus bangun pondasi yang kuat. Gengsi tuh kayak api kecil, kalau lu kontrol dia bisa jadi motivasi, tapi kalau lu biarin, dia bakal ngelalap semuanya. Bikin lu kerja bukan buat berkembang, tapi buat tetap kelihatan keren. Bikin lu investasi bukan buat masa depan, tapi buat dapet pengakuan. Dan yang paling tragis, banyak orang baru sadar setelah terlambat. Setelah masa mudanya habis buat ngejar validasi, dan masa tuanya habis buat bayar cicilan dari keputusan yang diambil karena gengsi. Gengsi itu gak pernah kenyang bro. Lu kasih 1, dia minta 10. Dan selama lu masih hidup buat ngejar pandangan orang lain, masa depan lu bakal jadi korban paling pertama. Jadi kalau lu sekarang masih sibuk ngejar gaya hidup yang bukan buat lu, coba tanya diri sendiri. Lu beneran mau hidup kayak gini 5-10 tahun ke depan? Lu beneran mau kerja keras cuma buat ngebuktiin sesuatu ke orang yang bahkan gak peduli sama lu? Karena pada akhirnya, gengsi gak pernah ngasih lo apa-apa selain kelelahan. Dan yang ironis, orang yang lo coba kagumin lewat gaya lo, mungkin diam-diam lagi berjuang buat keluar dari tekanan yang sama. Kadang, yang paling berani itu bukan yang pamer hasil, tapi yang berani bilang, gue gak butuh pembuktian, gue cukup jadi diri gue sendiri. 5. Kaya diam-diam bukan pameran. Ada satu hal yang orang lupa di zaman sekarang, jadi kaya itu nggak harus kelihatan. Karena di dunia yang ribut sama pencitraan, justru yang tenang itu yang paling kuat. Yang diam tapi geraknya nyata. Yang nggak ngomong banyak tapi fondasi hidupnya kokoh.
Kita tumbuh di budaya di mana kesuksesan harus ditunjukin, seolah kalau nggak dipamerin nggak dihitung. Tapi lu tahu siapa yang paling tenang sekarang? Orang-orang yang udah berhenti butuh pembuktian. Mereka nggak sibuk upload kemewahan karena mereka sibuk ngejaga ketenangan. Nggak kejar validasi karena mereka tahu nilai dirinya nggak ditentukan dari pandangan orang lain. Dan anehnya justru mereka yang sering punya kendali paling besar atas hidupnya sendiri. Kayak diam-diam bukan berarti pelit. Tapi karena mereka ngerti satu hal penting, keamanan lebih penting dari penampilan. Mereka nggak mau uangnya habis cuma buat bikin orang lain kagum. Mereka bangun tabungan bukan image, bangun aset bukan gengsi. Dan yang paling penting mereka nggak butuh semua orang tahu. Lihat orang-orang sukses beneran banyak yang low profile, bukan karena mereka nggak mampu pamer, tapi karena mereka udah lewatin fase di mana pengakuan jadi kebutuhan. Sekarang, yang mereka cari cuma satu, kebebasan. Bebas dari tekanan, bebas dari cicilan, bebas dari ekspektasi orang. Sementara banyak orang lain kerja keras bukan buat merdeka, tapi buat tetap relevan di mata orang, flexing di luar tapi hancur di dalam. Dan ironisnya, makin keras mereka pamer, makin jelas rasa takut yang mereka sembunyiin. Jadi kayak diam-diam itu bentuk kekuatan baru, bro. Bukan karena lu nggak bisa nunjukin, tapi karena lu udah cukup dewasa buat nggak perlu lagi ngebuktiin. Lu fokus nambah nilai bukan tampilan. Lu lebih milih investasi di pengetahuan bukan di barang yang cepet usang. Kayak diam-diam juga berarti lu ngerti arti privasi finansial. Lu nggak cerita semua yang lu punya karena lu tahu nggak semua orang bisa ngerayain dengan tulus. Dan yang lebih penting lu ngerti, kebahagiaan sejati nggak butuh audiens. Dunia sekarang kebalik, bro. Orang sibuk kelihatan kaya, tapi jarang yang sibuk beneran jadi kaya. Sibuk ngatur pencitraan, tapi lupa ngatur keuangan. Sibuk cari likes, tapi lupa nyari ketenangan. Padahal, lu nggak perlu bikin semua orang tahu seberapa jauh lo udah melangkah. Cukup lo yang tahu, cukup dompet lo yang aman, cukup kepala lo yang tenang. Karena kekayaan sejati itu bukan tentang seberapa banyak yang lo pamerin, tapi seberapa sedikit yang lo khawatirin. Dan kalau lo bisa hidup tanpa takut dilihat kurang, tanpa perlu buktiin apa-apa ke siapa-siapa. Selamat, bro. Lo udah lebih kaya dari separuh orang yang sibuk ngejar pengakuan. Penutup. Pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling keren di mata orang lain, tapi siapa yang paling damai sama dirinya sendiri. Semua pencitraan, semua pembuktian itu cuma permainan ego yang gak ada ujungnya. Dan kalau lu terus ngejar itu, lu bakal capek. Capek ngejar validasi, capek pura-pura kuat, capek kelihatan bahagia padahal gak bener-bener bahagia. Tapi lu tahu apa yang keren banget? Ketika lu bisa bilang ke diri lu sendiri, gua gak perlu kelihatan kaya, yang penting gua tenang. Itu kekayaan yang gak bisa dibeli siapapun. Mulai hari ini, coba ubah cara lo lihat hidup. Bukan lagi soal siapa yang paling bersinar di luar, tapi siapa yang paling solid di dalam. Fokus bangun diri, bukan citra. Fokus ngatur keuangan, bukan gaya. Fokus jadi versi terbaik lo, bukan versi palsu yang disukai orang lain. Dan kalau sekarang lo lagi ngerasa hidup berat, gue cuma mau bilang gak apa-apa. Semua orang juga lagi berjuang, lo gak kalah, lo cuma lagi belajar. Pelan-pelan aja, asal gak berhenti. Karena setiap langkah kecil yang lo ambil hari ini, itu tetap langkah maju buat keluar dari hidup yang lo gak pengen lagi jalanin. Kalau lo suka konten reflektif kayak gini, jangan lupa klik like, biar gue tahu lo pengen lebih banyak obrolan yang nyentuh hal-hal real kayak gini. Dan kalau lo punya keluh kesah, keresahan, atau bahkan pengakuan pribadi, tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu dari situ kita bisa diskusi bareng, saling menguatkan, dan sama-sama belajar buat jadi manusia yang lebih tenang. Makasih udah mau nonton sampai akhir karena nggak semua orang mau ngedenger hal yang sebenarnya mereka butuh. Gue apresiasi waktu lo, perhatian lo, dan keberanian lo buat mikir lebih dalam. Dan seperti biasa, gue tunggu lo di video selanjutnya.